Bagaimana kita memandang wilayah Indonesia sebagai sebaran pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan, ataukah sebaran pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan? Sebagai sebaran pulau dalam satu kesatuan, ataukah sebaran pulau yang saling terpisah? Untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Mengapa harus demikian? Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Sebelumnya, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, wawasan Nusantara merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional yang harus selaras dengan ideologi Pancasila, konsep NKRI, aturan Undang-Undang Dasar 1945, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Lantas, bagaimana kita mengimplementasikan wawasan Nusantara di tengah arus deras globalisasi yang tengah melemahkan nasionalisme dan ikatan kebangsaan? Disinilah pentingnya kita memahami ulang wawasan Nusantara agar relevan dengan dinamika zaman. Dari segi politik, konsep wawasan Nusantara harus diterjemahkan ke dalam sebuah kebijakan politik luar negeri yang partisipatif kritis. Cara pandang kita dalam melihat perkembangan dunia global haruslah rasional, kritis, dan partisipatif. Artinya, kita harus bersikap terbuka terhadap modernitas dan globalisasi. Namun di saat yang sama kita juga perlu bersikap kritis. Kita tentu membutuhkan peran asing, baik dalam hal pemikiran, modal, maupun sumber daya manusia untuk bisa menjalankan roda pembangunan nasional. Namun, itu tidak lantas berarti bahwa kita harus menggadaikan negara kepada pihak asing. Kita harus menjadikan globalisasi sebagai peluang untuk memaksimalkan potensi bangsa, sembari tetap waspada akan ancaman yang ada di baliknya. Dari segi sosial, konsep wawasan Nusantara harus menjadi identitas dan jati diri bangsa Indonesia dalam pergaulan nasional. Kita harus membangun nasionalisme berdasar pada penghargaan terhadap kemanusiaan, bukan nasionalisme sempit yang bersifat chauvinistik. Dengan mengembangkan wawasan Nusantara, kita akan mampu tampil di panggung global dengan mengusung semangat kemandirian dan independensi. Namun di saat yang sama kita juga bisa berkolaborasi dengan negara lain dengan posisi yang setara. Sedangkan dari segi budaya, wawasan Nusantara idealnya diterjemahkan secara dinamis sebagai sebuah cara pandang yang tegas dalam menghadapi arus penetrasi budaya dan ideologi asing yang masuk Indonesia. Sebagai bangsa yang moderat, kita tentu harus bersikap terbuka pada perkembangan dunia dengan segala keanekaragaman gagasannya. Namun demikian, kita juga diwajibkan untuk tetap merawat dan menjaga dasar ideologi negara. Maka, semua ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI idealnya tidak diberikan tempat untuk berkembang biak. Dengan mengimplementasikan wawasan Nusantara ke dalam kebijakan strategis, diharapkan Indonesia akan menjadi negara maju dan disegani dunia internasional. Di tengah arus globalisasi yang deras ini, kita akan mampu bersikap terbuka, ikut serta dalam pergaulan dunia alias tidak mengkucilkan diri. Namun di saat yang sama, kita juga tetap bisa mempertahankan jati diri, identitas, dan ideologi bangsa yang berdasar pada Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap terbuka dan independen ini adalah senjata ampuh kita dalam menghapus residu persoalan yang disisakan oleh fenomena globalisasi. Kepedulian kita sebagai anak bangsa, jiwa persatuan yang kokoh, dan semangat perjuangan yang tinggi untuk membangun tanah air dan bangsa, menguatkan masyarakat dalam kancah pergaulan antar bangsa di era globalisasi.